Leluhur Kiai As'ad. Bagian 3. Menikah di Mekah. Seperti umumnya keinginan keluarga pesantren, Kiai Ruham juga menginginkan anaknya, Raden Ibrahim alias Syamsul Arifin, kelak bisa menggantikan dirinya sebagai pengasuh pondok. Karena itu, ketika usia Ibrahim menginjak remaja, sekitar 12 tahun, segera dikirim ke seberang, yakni ke Pondok Sidogiri Pasuruan. Di pondok pesantren Sidogiri inilah Syamsul Arifin alias Ibrahim sempat pula menjadi tenaga pengajar. Setelah lama mondok di Sidogiri, Syamsul Arifin kemudian pindah ke Pondok Pesantren Langitan Tuban. Setelah itu pindah lagi ke Pesantren Bangkalan di bawah asuhan langsung Kiai Kholil. Di pesantren yang disebut terakhir inilah Syamsul Arifin mulai menampakkan keistimewaannya. Keistimewaan yang dimaksud berkaitan erat dengan sifat kepasrahannya berserah diri kepada Allah dan penuh kesabaran dalam mengabdi kepada sang guru. Suatu saat, keistimewaannya itu dibuktikan dalam bentuk ketulusan membela sang guru, meski harus masuk tahanan polisi sekalipun. Ceritanya, suatu hari, seekor kuda piaraan Kiai Kholil lepas dari kandangnya. Kuda binal ini kemudian masuk pekarangan milik seorang pejabat dan merusak tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Kejadian ini berbuntut sampai ke sidang pengadilan. Sebagai seorang santri, Syamsul Arifin tanpa ragu-ragu maju ke sidang pengadilan mewakili sang guru sampai akhirnya diputuskan untuk ditahan. Kejadian itu semakin mendekatkan Syamsul Arifin kepada Kiai Kholil. Hubungan keduanya menjadi semakin meningkat dan tidak terbatas hanya dalam hubungan kiai santri. Terbukti, setelah Syamsul Arifin usai melaksanakan putusan pengadilan, Kiai Kholil mengajaknya pergi ke Mekah. Tapi jangan dibayangkan, kepergian kedua tokoh itu seperti lazimnya calon jamaah haji menempuh perjalanan ke Mekah. Mereka berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima itu justru tidak melalui proses yang normal, tetapi berdasarkan keistimewaan yang melekat pada dirinya. Ceritanya, suatu hari ketika waktu asyar tiba, Ibrahim alias Syamsul Arifin diajak pergi ke pinggir pantai. Maklum, letak pesantren Kiai Kholil memang tak jauh dari Selat Madura. Sesampainya di pantai, Syamsul Arifin melihat matahari yang hendak terbenam. Kiai Kholil langsung menegur, "Syamsul, kita kan belum sholat asar." Syamsul Arifin langsung mengiyakan. "Nah, kalau begitu segera kamu cari kerucut, kerocok, semacam sampan untuk menangkap ikan dalam bahasa Madura," pinta Kiai Kholil. Setelah kerucut didapatkan, Kiai Kholil langsung menaikinya bersama Syamsul Arifin. Namun, hati kecil Syamsul Arifin sebenarnya memberontak. Sangat tidak masuk akal, pergi ke Mekah kok naik kerocok. Tapi apa yang terjadi? Belum hilang rasa gejolak hati Syamsul, tiba-tiba Kiai Kholil berkata, "Syamsul, selama kamu berada di atas kerucut ini, tidak boleh menoleh kemana-mana." Tentu saja Syamsul terkejut. Jangan-jangan apa yang dibisikkan dalam hati sudah diketahui sang guru. Akhirnya ia pun pasrah bongkokan, berserah diri kepada Allah. Tak lama kemudian, mereka berdua memang benar-benar sampai di Mekah, dan Syamsul Arifin pun kembali terheran-heran. Tapi oleh Kiai Kholil, ia segera diajak menunaikan sholat asar di Masjidil Haram. Kejadian seperti itu, menurut Sohibul Hikayah yang memperoleh cerita langsung dari Al-Maghfurlah Kiai Syamsul Arifin, ternyata tidak sekali dua kali saja dilakukan Kiai Kholil, tapi sudah hampir menjadi kebiasaan rutin. Dan anehnya lagi, perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam sekejap.
berangkat saat waktu sholat asar tiba dan sudah berada kembali di Bangkalan sebelum matahari terbenam. Itulah antara lain peristiwa keistimewaan Syamsul Arifin saat mondok di Bangkalan. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pondok Kiai Kholil, seperti lazimnya para santri, Syamsul Arifin alias Ibrahim mohon diri untuk pulang kampung. Sebelum pulang, tak lupa mohon doa restu sang guru agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kepulangan Ibrahim ke kampung halaman ternyata disambut dingin-dingin saja oleh masyarakat desanya. Maklum, kondisi dan situasi masyarakat desa Kembang Kuning saat itu kurang berkenan terhadap orang-orang pesantren. Sebaliknya, suasana kampung halaman kala itu diwarnai perbuatan-perbuatan maksiat seperti perjudian, sabung ayam, adu kekuatan, dan perbuatan maksiat lainnya. Bahkan suatu hari, di alun-alun kota Pamekasan, pernah diadakan pameran maksiat besar-besaran, lengkap dengan hiburan ludruk, perjudian, dan remongan, semacam pesta para pejudi, garongan, dan orang-orang jahat lainnya. Dan pesta semacam itu seringkali berakhir dengan perkelahian massal bersenjata tajam celurit yang kemudian populer dengan istilah carok. Syamsul Arifin yang baru saja keluar dari pesantren merasa terbeban dosa jika membiarkan perbuatan maksiat itu terus membudaya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun ke area mungkarot itu dengan membawa pesan-pesan agama. Ia paham betul terhadap cara dan sikap yang mesti ditempuh untuk menghadapi para penjahat itu. Suatu ketika Syamsul mendengar ada pesta remongan tak jauh dari kampungnya. Dengan celurit dan sangkur di pinggang, Syamsul berjalan menyusuri keramaian pengunjung pesta remongan bak seorang jagoan. Ternyata cara seperti itu cukup berhasil untuk memancing kesombongan mereka. Dan terjadilah bentrokan fisik. Namun setiap terjadi bentrokan, Syamsul selalu berhasil melumpuhkan kekuatan mereka. Dari sinilah kemudian Syamsul tumbuh sebagai pemuda yang ditakuti para penjahat. Sehingga dengan mudah ia melancarkan dakwahnya. Namun tindakan nekat Syamsul itu kemudian didengar ibunya, yakni Nyai Nursari Khotijah. Seperti umumnya kaum ibu, Nyai Khotijah pun lantas melarang Syamsul mengulangi tindakannya yang berisiko tinggi itu. Syamsul Arifin kemudian tak pernah lagi keluar rumah, sampai kemudian ia dikembalikan ke pondok pesantren untuk yang kedua kalinya, yakni ke pesantren Sidogiri, Pasuruan. Setelah beberapa tahun di Sidogiri, Syamsul kemudian dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu agama di sana. Dan kebetulan kala itu putra mahkota pondok Sidogiri, Nawawi, juga akan diberangkatkan ke Mekah untuk maksud dan tujuan yang sama. Maka berangkatlah Syamsul Arifin bersama Nawawi ke Tanah Suci. Tidak ada keterangan rinci mengenai keberangkatan kedua santri ini, kecuali penegasan bahwa Syamsul Arifin akhirnya mukim di Mekah sampai 40 tahun lamanya. Bahkan selama di Tanah Suci itu, Syamsul Arifin sempat bertemu seorang gadis asal Madura, Bangkalan, bernama Maimunah binti Kiai Haji Muhammad Yasin, keluarga dekat Kiai Kholil, dan terdak keturunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Pertemuan di saat musim haji itu ternyata membuahkan cinta dan berlanjut ke pelaminan. Pada tahun 1890 Masehi, hari dan bulan serta tanggalnya tidak ditemukan, Syamsul Arifin menikah dengan Maimunah di Mekah. Dari pernikahan ini lahir dua orang anak laki-laki, As'ad dan Abdurrahman, sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu. Kiai Syamsul tidak sendiri lagi.
ia adalah pemimpin keluarga yang mesti bertanggung jawab kepada istri dan kedua anaknya. Naluri kebapaannya mulai tumbuh. Ini terlihat ketika As'ad berumur 6 tahun. Syamsul Arifin tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke tanah air, ke pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Agaknya, Syamsul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, tempat ia dilahirkan. Maka, ia beserta istri dan anaknya, As'ad, pulang kampung. Kecuali Abdurrahman, yang kala itu masih berumur 4 tahun, dititipkan kepada Nyai Salkah, saudara sepupu Maimunah, yang memang mukim di Mekah. Di Kembang Kuning, Syamsul membantu ayahnya mengajar di pondok. Namun, belum lama ia menggantikan ayahnya, istri tercinta Maimunah jatuh sakit dan kemudian meninggal. Jenazah almarhumah Nyai Maimunah, ibu kandung As'ad, ini kemudian dimakamkan di belakang Masjid Jami' Talangan, sekitar 300 meter sebelah timur Pondok Kembang Kuning. Kiai Syamsul Arifin kemudian menikah lagi dengan Nyai Siti Saidah, janda dari Kiai Syarqawi, pendiri Pondok Guluk-Guluk, Sumeneb. Jarak antara Kembang Kuning dan Guluk-Guluk memang agak jauh, sekitar 23 km. Tapi namanya jodoh, jauh dekat tak akan kemana. Nyai Saidah inilah yang kemudian mendampingi Kiai Syamsul Arifin menetap di Sukorjo Asembagus Situbondo hingga akhir hayatnya. Namun, perkawinan yang kedua ini hanya dikaruniai 1 anak dan meninggal ketika masih bayi. Tentang kepindahan Kiai Syamsul Arifin ke Sukorjo Asembagus Situbondo tersebut akan diceritakan di bagian yang lain.